Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Wireless Power Consortium mengumumkan generasi terbaru standar wireless charging Qi2 di ajang CES 2023. Bekerja sama dengan Apple, Qi2 tersebut bakal membawa teknologi MagSafe ke lebih banyak perangkat termasuk Android. WPC menyebutnya sebagai Magnetic Power Profile yang memungkinkan perangkat dengan Qi2 punya kemampuan magnetik serupa dengan Apple MagSafe. Magnetic Power Profile akan memastikan ponsel atau perangkat lain bisa menempel dengan tepat dan kuat pada wireless charger. Alhasil pengisian daya lebih baik, cepat, dan efisien. Spesifikasi dasar untuk Qi2 dikatakan WPC adalah 15 watt dan tak menutup kemungkinan bakal semakin meningkat di masa mendatang. Meski sudah diumumkan, perangkat wireless charger kemungkinan baru akan tersedia pada akhir 2023 ini. Apple baru-baru ini dapat paten baru untuk menambahkan sensor warna dan tekstur pada Apple Pencil generasi terbarunya. Wah, makin canggih aja nih. Apple akan memasang sensor optik dan emitter cahaya pada ujung atau nib pada Apple Pencil sehingga stylus dapat mendeteksi warna dan tekstur dari sebuah permukaan. Bahkan data tekstur dan warna tersebut bisa dikirim secara wireless ke laptop atau tablet untuk kemudian digunakan dalam aplikasi. Apple Pencil generasi ketiga sendiri kabarnya akan meluncur pada 2024 mendatang bersama dengan iPad Pro AMOLED. Kendati demikian perlu dicatat bahwa Apple belum tentu menerapkan teknologi yang ada dalam paten tersebut. Sebelumnya, Apple juga telah mendapatkan paten untuk beberapa teknologi lain seperti nib yang bisa diganti, sensor biometrik, mikrofon, juga kamera. Google telah resmi mengumumkan bahwa Android akan mendukung arsitektur RISC-V, arsitektur open source yang mulai populer belakangan ini. Bagi kalian yang belum tahu, RISC-V adalah singkatan dari Reduced Instruction Set Computer 5. Bisa dibilang RISC-V merupakan pesaing dari arsitektur ARM dan x86 di mana perusahaan membuat chipset mereka. ARM memang sangat mendominasi chipset smartphone masa kini, tapi RISC-V yang open source punya keunggulan yakni gratis dan pengembangan yang tak terbatas. Kendati demikian, jalan masih panjang bagi chipset berbasis RISC-V untuk hadir secara mainstream di smartphone. Namun itu bukan berarti RISC-V belum pernah hadir di smartphone. Qualcomm telah menggunakan microcontroller berdasarkan arsitektur RISC-V dalam prosesor Snapdragon mereka sejak Snapdragon 865. Lebih jauh lagi, Zepp Health juga telah mengembangkan prosesor RISC-V secara utuh untuk digunakan dalam smartwatch Amazfit. Asus baru saja memperkenalkan laptop workstation kelas profesional untuk bidang industri kreatif dan menghadirkan Asus ProArt StudioBook 16 3D OLED. Laptop ini memiliki teknologi yang memungkinkan tampilan konten 3D dalam extended reality atau XR tanpa memerlukan perangkat pendukung tambahan. Terdapat juga Asus Dial yang berguna sebagai shortcut untuk beragam fungsi dan tools untuk kreasi konten. Laptop ini sendiri menggunakan layar OLED 3.2K dengan refresh rate 120Hz. Menggunakan prosesor Intel Core i9-13980HX, GPU Nvidia RTX 40 dengan driver studio, RAM DDR5 4800 hingga 64GB, dan storage PCIe Gen 4 hingga 8TB. Sementara waktu lembar informasi terkait harga resmi maupun ketersediaan untuk ProArt StudioBook 16 OLED. Asus telah mengumumkan kehadiran Chromebook yang ditunjukkan untuk cloud gaming. Ini dia Chromebook Vibe CX34 Flip. Laptop convertible ukuran 14 inci ini akan hadir dengan layar resolusi WUXGA, refresh rate 144Hz, dan jangka waktu pemakaian baterai hingga 10 jam. Akan tersedia opsi prosesor Intel Core i7 Gen 12 atau Intel Gen 13, RAM LPDDR4X 4266 hingga 16GB, dan storage internal SSD PCIe 3.0 512GB. Chromebook Vibe CX34 Flip ini akan tersedia di zona Euro dengan harga sekitar 13 jutaan per unit. Bakal tersedia di wilayah lain juga nggak ya? Lewat tweet mereka, Sony dengan bangga mengumumkan bahwa total penjualan PlayStation 5 telah berhasil menembus angka 30 juta unit di seluruh dunia. Kerennya lagi, penjualan di bulan Desember 2022 kemarin adalah bulan terbaik untuk penjualan PlayStation 5 sejauh ini. Sony mengucapkan terima kasih dan menjanjikan bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang sama indahnya untuk para pemilik konsol ini. PlayStation 5 sendiri masih akan kedatangan game-game seperti Final Fantasy 16 dan Marvel Spider-Man 2 yang sepertinya tak sulit untuk mendongkrak angka ini kian cepat. Bagaimana dengan Anda? Sudah bergabung dalam keluarga PlayStation 5? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.